Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas DKV 21A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Kewirausahaan. Tugas yang diberikan adalah membuat understand phase dan observasi phase dari tempat kami melakukan internship. Dan di sini saya akan menyelami permasalahan di instansi Ombudsman Republik Indonesia, tempat di mana saya melakukan internship. Sedikit pengenalan, apa itu Ombudsman? Ombudsman Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI didirikan pada tahun 2000 sebagai lembaga independen untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan melindungi hak warga negara. Inspirasi untuk membentuk Ombudsman Indonesia datang dari konsep yang sudah ada di negara lain. Setelah diinisiasi oleh DPR, Ombudsman Indonesia resmi didirikan melalui UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Ombudsman. Sejak berdirinya, ORI telah berperan penting dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait dengan penyimpangan dan pelanggaran dalam pelayanan publik. Melalui investigasi dan mediasi, Ombudsman Indonesia telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem administrasi publik serta tindakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan. ORI terus mengalami perkembangan dan peningkatan kapasitas dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan transparan. Upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik di Indonesia semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk yang bagian pertama, understand phase. Di sini saya melakukan wawancara permasalahan di instansi Ombudsman Republik Indonesia. Dalam rangka mendalami permasalahan yang ada pada instansi ORI, saya telah melakukan wawancara dengan dua pihak yang berbeda namun saling terkait, yaitu karyawan ORI dan warga yang pernah mengadu ke instansi tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk memahami berbagai masalah yang mungkin terjadi di ORI dari sudut pandang internal maupun eksternal. Yang pertama adalah wawancara dengan karyawan. Pertanyaannya, apa tanggung jawab utama Anda di Ombudsman RI? Jawabannya, sebagai bagian dari tim investigasi, tanggung jawab saya meliputi menyelidiki keluhan yang masuk, mengevaluasi bukti, dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian masalah. Pertanyaan kedua, dalam pengalaman Anda, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan tugas di Ombudsman RI? Salah satu tantangan terbesar adalah menangani volume keluhan yang masuk dengan sumber daya yang terbatas. Terkadang hal ini dapat menghambat proses penyelesaian kasus dengan cepat. Pertanyaan ketiga, apakah ada masalah atau kekurangan yang Anda lihat dalam proses kerja di Ombudsman RI? Jika iya, apa itu dan bagaimana Anda mengatasi atau berharap untuk mengatasi masalah tersebut? Kami melihat beberapa area yang memerlukan peningkatan, terutama dalam hal efisiensi proses investigasi. Kami sedang berusaha untuk memperbaiki alur kerja kami agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke pertanyaan 4, bagaimana Ombudsman RI menghadapi pelanggaran etika atau penyalahgunaan kekuasaan di internal? Ombudsman RI memiliki pedoman ketat dan prosedur untuk menangani pelanggaran etika atau penyalahgunaan kekuasaan di internal. Ini termasuk penyelidikan internal dan tindakan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanyaan yang terakhir, apakah ada inisiatif atau program tertentu yang sedang dijalankan oleh Ombudsman RI untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat? Ya, kami sedang mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tim investigasi kami dalam menangani berbagai jenis keluhan dengan lebih efektif. Itu adalah sesi interview dengan karyawan Ombudsman RI. Selanjutnya adalah wawancara dengan masyarakat yang pernah mengadu ke Ombudsman RI. Pertanyaan nomor 1, apa yang mendorong Anda untuk mengajukan keluhan ke Ombudsman RI? Saya mengajukan keluhan karena merasa tidak puas dengan layanan yang saya terima dari sebuah instansi pemerintah. Saya berharap Ombudsman RI dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman Anda dalam proses pengajuan keluhan dan penyelesaian di Ombudsman RI? Proses pengajuan keluhan cukup mudah, tapi proses investigasi memakan waktu yang cukup lama. Saya harus menunggu beberapa bulan sebelum mendapatkan keputusan akhir. Pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa puas dengan respons dan penanganan keluhan Anda oleh Ombudsman RI? Mengapa? Atau mengapa tidak? Jawaban nomor 3, secara keseluruhan, saya merasa cukup puas dengan respons dan penanganan keluhan saya oleh Ombudsman RI.
Meskipun memakan waktu, mereka akhirnya memberikan keputusan yang adil dan solusi yang memuaskan. Pertanyaan terakhir, apakah ada saran atau masukan yang ingin Anda berikan kepada Ombudsman RI untuk meningkatkan layanan mereka kepada masyarakat? Saya berharap Ombudsman RI dapat mempercepat proses investigasi mereka, agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan keputusan akhir. Selain itu, mereka juga dapat meningkatkan transparansi dalam komunikasi dengan pengadu. Itu adalah sesi interview dengan salah satu masyarakat yang pernah mengadu ke Ombudsman RI. Melalui wawancara dengan karyawan Ombudsman RI dan masyarakat yang pernah mengadu, kita dapat melihat bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan dan kekurangan dalam proses kerja, Ombudsman RI tetap berusaha untuk memberikan layanan yang adil dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan mengembangkan program-program dan peningkatan efisiensi proses kerja, diharapkan ORI dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan mereka. Selanjutnya adalah ke tahap observe phase, yaitu observasi dengan metode user journey. Di sini yang pertama, attention. Pelapor mulai sadar akan kebutuhan atau permasalahan yang mereka hadapi dalam interaksi dengan sebuah instansi pemerintah atau lembaga publik. Yang kedua adalah informing. Pelapor mencari informasi tentang cara mengajukan keluhan atau aduan kepada Ombudsman RI melalui internet, media sosial, atau dari teman atau keluarga yang pernah mengalami hal serupa. Yang ketiga, decision. Pelapor dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka, seperti teman, keluarga, atau ahli hukum, dalam membuat keputusan untuk melaporkan permasalahan mereka ke Ombudsman RI. Selanjutnya adalah consumption. Pelapor mengalami proses pengaduan secara bertahap, termasuk pengisian formulir pengaduan, pertemuan dengan petugas Ombudsman RI, dan kemungkinan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan keluhan mereka. Dan yang terakhir, kelima adalah after sales. Pelapor memiliki ekspektasi terhadap tindak lanjut setelah pelaporan mereka, seperti mendapatkan update secara berkala mengenai perkembangan kasus mereka atau mendapatkan solusi yang memuaskan. Jadi itu adalah presentasi saya dari tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan. Selebihnya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.